Bupati Pati Sudewo, di mana Bupati Kabupaten Pati Sudewo sempat menyampaikan pesan kepada warganya setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan desa di lingkungan Kabupaten Pati. Mengenakan rompi oranye khas tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan tangan terborgol, Sudewo meminta warga Pati untuk tetap tenang. Ia juga mengaku belum pernah membahas soal pengisian jabatan desa kepada siapapun. Oleh karena itu, Sudewa membantah adanya dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa. Sudewa mengungkapkan dirinya ini sempat berkomunikasi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tri Suharyono pada Desember 2025 lalu untuk menyusun draft peraturan bupati agar tidak ada celah bagi siapapun bermain dalam pengisian jabatan perangkat desa. Salah satu seleksinya adalah sistem CAT dan juga mengundang ormas, LSM, semua pihak termasuk media untuk melakukan pengawasan seleksi dan ini betul-betul diniatkan oleh Sudewo. Sudewo juga menegaskan selama dia menjadi bupati pada pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati, baik eselon 3 maupun eselon 2, yang ratusan orang termasuk pejabat di rumah sakit umum daerah maupun BUMD, tidak ada satupun yang transaksional. Dia tidak menerima imbalan apapun. Sudewo juga membantah tudingan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa maupun jabatan lain di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati Tribuners. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sudewo saat mengenakan rompi oranye dengan tangan terborgol ketika digiring oleh petugas menuju mobil tahanan. Sudewo menyampaikan bantahan kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Selasa 20 Januari 2026 kemarin. Sudewo menegaskan dirinya ini belum pernah membahas pengisian perangkat desa baik secara formal maupun informal dengan kepala desa, camat, maupun organisasi perangkat daerah. Dia juga mengklaim tidak pernah memberikan arahan apapun terkait pengisian jabatan tersebut dan menanggapi rumor adanya praktik transaksional di tingkat kepala desa. Sudewo ini mengaku pernah memanggil dan mengklarifikasi salah satu kepala desa yang disebut-sebut terlibat. Ia menyatakan kepala desa tersebut membantah tudingan ini Tribuners. Sebagai langkah pencegahan, Sudewo mengaku sudah memerintahkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada awal Desember 2025 untuk menyusun draft peraturan bupati. Nah, aturan ini menurutnya disiapkan untuk menutup celah terjadinya praktik kecurangan dalam seleksi perangkat desa. Dan Sudewa menyebut seleksi perangkat desa akan menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT serta melibatkan pengawasan dari ormas, LSM, dan juga media. Nah, Sudewa menegaskan komitmennya agar proses seleksi ini berjalan adil dan objektif. Lebih jauh lagi, Sudewa menyatakan dirinya justru menjadi korban dalam perkara ini. Sudewo menyinggung konteks politik dengan menyebut lokasi operasi tangkap tangan berada di Kecamatan Jaken, wilayah yang menurutnya sebagian besar kepala desa tidak mendukungnya pada Pilkada 2024. Dia menganggap dirinya ini dikorbankan dan betul-betul tidak mengetahui sama sekali. Jual beli jabatan perangkat desa yang dilakukan Sudewo bersama orang kepercayaan bermula saat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati ada ratusan jabatan yang kemungkinan akan kosong. Ini diungkapkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait kronologi dan modus Bupati Pati Sudewo melakukan pemerasan jual beli jabatan perangkat desa di wilayahnya. Sudewo bersama tim suksesnya atau tim sesnya ini membahas rencana pengisian jabatan perangkat desa pada November 2025. Saat itu, pemerintah Kabupaten Pati ini mengumumkan rencana pembukaan formasi jabatan perangkat desa pada Maret 2026. Kabupaten Pati sendiri memiliki 21 kecamatan, 400 desa, dan 5 kelurahan. Diperkirakan ada 601 jabatan perangkat desa yang masih kosong. Jabatan kosong ini lantas diperjualbelikan oleh Bupati Pati Sudewo. Ada 3 jabatan perangkat desa yang diperjualbelikan, yakni kepala urusan, kepala seksi, dan sekretaris desa. Sudewo pun lantas membentuk tim khusus yang dikenal sebagai Tim 8 atau Koordinator Kecamatan Korcam yang terdiri dari para kepala desa yang merupakan tim suksesnya saat pilkada. Melalui Abdul Suyono selaku Kades Karangrowo, Kecamatan Jagenan, kemudian Sumarjiono selaku Kades Arumanis, Kecamatan Jaken,
Sudewo menginstruksikan penarikan uang dari para calon perangkat desa. Setelah menerima instruksi Sudewo, Abdul Suyono dan Sumarjiono menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk menginstruksikan pengumpulan uang dari para calon perangkat desa. Nah, saat itu Sudewo menetapkan tarif Rp125 juta hingga Rp150 juta. Abdul Suyono sendiri dan juga Sumarjiono pun lantas menaikkan tarif menjadi Rp160 juta hingga Rp225 juta untuk setiap calon yang mendaftar. Dalam praktiknya, pengumpulan uang tersebut disertai ancaman Tribuners. Jika para calon tidak menyetor uang sesuai ketentuan, formasi perangkat desa di wilayah tersebut tidak akan dibuka pada tahun-tahun berikutnya. Uang tersebut dikumpulkan oleh tersangka Jion atau Sumarjiono dan JAN atau Karjan selaku pengepul yang kemudian diserahkan kepada Yon atau Abdul Suyono untuk diteruskan kepada Bupati SDW atau Sudewo. Praktik tersebut pun terendus Komisi Pemberantasan Korupsi hingga akhirnya Sudewo CS diciduk dalam operasi tangkap tangan OTT pada Senin kemarin 19 Januari 2026. Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan barang bukti uang tunai senilai 2,6 miliar rupiah. Uang tersebut diketahui baru berasal dari setoran 8 kepala desa di wilayah Kecamatan Jaken yang dikumpulkan hingga 18 Januari 2026. Dalam kasus ini, KPK pun menetapkan 4 orang tersangka. Di antaranya adalah Sudewo selaku Bupati Pati periode 2025 hingga 2030, kemudian Abdul Suyono selaku Kepala Desa Karangrowo Kecamatan Jakenan, Sumarjiono selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken, dan Karjan selaku Kades Sukorokun Kecamatan Jaken. Dan atas perbuatannya ini Sudewo dan ketiga tersangka lainnya dijerat dengan pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jungto pasal 20 huruf C KUHP. Keempat tersangka kini ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK selama 20 hari pertama, terhitung mulai 20 Januari hingga 8 Februari 2026. KPK juga mengimbau calon perangkat desa lain yang merasa menjadi korban pemerasan serupa untuk kooperatif memberikan informasi guna pengembangan perkara Tribuners. Saat digiring petugas KPK ke mobil tahanan, Bupati Pati Sudewo yang mengenakan rompi oranye KPK ini mengaku hanya korban dalam pusaran kasus ini. Sudewo pun memberikan 3 bantahan dalam kasus yang menjeratnya ini, Tribuners. Pertama, Sudewo membantah melakukan pemerasan. Sudewo menyebut tudingan terhadap dirinya ini tidak masuk akal secara waktu. Sudewo mengatakan rencana pelaksanaan pengisian perangkat desa baru akan dilakukan pada Juli 2026 atau 6 bulan dari sekarang. Mengapa bulan Juli? Karena APBD 2026 ini hanya mampu memberikan gaji atau tunjangan perangkat desa selama 4 bulan, yaitu dimulai dari bulan September. Maka pengisiannya itu di bulan Juli. Kemudian kedua, Sudewo membantah pernah melakukan pembicaraan baik formal maupun informal dengan pihak manapun, baik kepala desa, camat maupun OPD terkait jual beli jabatan tersebut. Sudewo mengklaim dirinya ini justru pihak yang paling berupaya agar seleksi perangkat desa ini berjalan bersih. Sudewo mengaku sudah memanggil Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Tri Suharyono pada awal Desember 2025 lalu. Tujuannya menyusun draft peraturan bupati atau perbub yang ketat. Sudewo bahkan menjadikan rekam jejaknya selama memimpin ini sebagai bukti integritas. Dan ketiga, Sudewo membantah adanya tarif Rp165 juta hingga Rp225 juta per calon. Ada permintaan apa? Apa yang mau disampaikan Pak, Ibu Pak? Pertanyaannya gimana? Ya, kira-kira soal permintaan untuk uang pada perangkat desa itu gimana? Gini ya, saya ngomong apa adanya. Soal dipercaya atau tidak, pelaksanaan rencana, pelaksanaan pengangkatan pengisian perangkat desa itu adalah bulan Juni 2026, masih 6 bulan. Mengapa bulan Juni? Karena APBD 2026 itu hanya mampu memberikan gaji siltap atau tunjangan perangkat desa selama 4 bulan, mulai dari bulan Februari. Maka
maka pengisiannya itu bulan Juli. Belum pernah membahas secara formal maupun secara informal kepada siapapun, kepada kepala desa. Seluruh kepala desa Kabupaten Pati, saya belum pernah membahasnya. Kepada camat, kepada bupati, belum pernah membahasnya sama sekali. Soal ada rumor bahwa ada kepala desa yang bertransaksional soal perangkat desa, saya juga pernah mengklarifikasi yang bersangkutan. Ada satu orang katanya demikian mengulang. Saya klarifikasi, dia tidak melakukan, dan sebagai penegasan bahwa saat seleksi nantinya itu betul-betul fair dan objektif, tidak ada celah untuk bermain. Saya sudah memanggil Pak Tri Suharyono, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang tupoksinya menangani di awal bulan Desember 2020, supaya draft peraturan bupati nanti itu betul-betul dibuat tidak ada celah bagi siapapun untuk bermain. Salah satunya adalah seleksinya sistem CAT, dan juga mengundang ormas LSI dan semua pihak termasuk media untuk melakukan pengawasan seleksi. Oke, dan itu betul-betul saya niatkan. Karena apa? Selama saya menjadi bupati, pada pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati dari Eselon 3 maupun 2 yang ratusan orang, termasuk pejabat di rumah sakit umum daerah dan BUMN, tidak ada satupun yang transaksional. Saya tidak menerima imbalan apapun. Oke, Pak Dewo, ada angka 125 atau 225 itu angka dari Anda perintah? Enggak, sama sekali. Jadi gimana, Pak? Jadi Bapak dikorbankan atau dioknumkan dalam? Saya menganggap saya itu dikorbankan. Saya betul-betul tidak mengetahui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.